Berjumpa kembali dengan Pak Beni di sini untuk pembelajaran lanjutan. Dalam video ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin sudah kita bahas, yaitu lanjutan tentang materi relasi dan fungsi. Oke, untuk kesempatan kali ini langsung saja untuk lebih memahami materi dan fungsi. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa penentuan bentuk relasi ada beberapa cara. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk diagram panah dan diagram kartesius sudah kita bahas di kelas, ya. Kemudian yang belum terbahas kemarin itu tentang himpunan berpasangan atau himpunan pasangan berurutan. Ini akan membantu kalian juga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang Bapak berikan, karena pekerjaan rumah yang kemarin berkaitan dengan himpunan pasangan berurutan yang belum kita bahas di kelas. Makanya silakan ikuti video ini untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang relasi dan fungsi. Oke, langsung saja. Untuk kesempatan kali ini kita membahas halaman 78, yaitu ayo kita amati. Maka nanti kalian bisa sambil membuka buku paket untuk dapat lebih memahami, atau dengan melihat layar juga sudah ditampilkan. Oke, di ayo kita amati ini bisa kita lihat ada beberapa pernyataan. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C, ya, pada tabel 3.1, yaitu ini tabelnya. Ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini kita akan membahas beserta pasangan berurutan di sini. Kedua bentuk itu merupakan bentuk relasi, ya. Oke, bisa kita perhatikan. Di sini dicontohkan ada diagram panah yang mana menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang mana relasi atau anggota kelompok dari himpunan A, ya, semuanya berrelasi ke himpunan B, yaitu kelompok A-nya saja satu. Sehingga bisa dinyatakan dengan diagram panah, yaitu semua anak panah dari anggota himpunan A semuanya mengarah ke anggota kelompok himpunan B, yaitu A saja. Ini bentuk diagram panah, ya. Kemudian kalau dinyatakan dalam pasangan berurutan, jadinya seperti ini, anak-anak, ya. Jadi buka kurung kurawal, kemudian kurung biasa 1, A, kurung tutup, kurung buka lagi 2, A, kurung tutup lagi, koma, kurung buka 3, A, kurung tutup lagi, koma, dan kurung buka lagi 4, A. Jadi maksudnya ini adalah sesuai dengan tanda panah, yaitu anggota kelompok A, anggota himpunan A yaitu 1, dia berelasi dengan A di anggota himpunan B. Begitu juga dengan angka 2 dalam kelompok himpunan A, dia berelasi dengan A dari kelompok himpunan B. Begitu juga dengan 3, begitu juga dengan 4. Seperti ini, ya. Kalau misalkan dalam pernyataannya sudah bisa dinyatakan bahwa yang berelasi dari himpunan A ke B itu kelompok ini semuanya ke A. Kemudian kita ke contoh berikutnya.
Sama saja ya, intinya sama. Tinggal kita buat lagi bentuk di dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini. Kalau tadinya kelompok A yang satu dari himpunan A, anggota kelompoknya satu, berelasi dengan semua anggota kelompok B dari mulai A, B, dan C. Jadinya seperti ini kalau dalam diagram panah. Kalau dalam diagram pasangan berurutan jadinya seperti ini. 1, A, 1, B, 1, C. Ya, ini sama seperti itu. Semuanya tinggal dinyatakan saja di dalam diagram yang diperintahkan. Semuanya sama, hanya ada yang beda dari nomor 8. Nomor 8 padahal tidak ada yang dinyatakan dengan himpunan panah, tetapi ini masuk ke dalam suatu relasi yang dinamakan relasi kosong. Ya, kalau relasi kosong, himpunan pasangan berurutannya tidak perlu dituliskan, ya, karena dia secara langsung tidak berelasi ke satu kelompok di himpunan tersebut, namun dia masuk relasi, gitu ya. Harus dipahami juga ini. Kenapa masuk relasi di sini? Karena tidak ada yang dinyatakan keluar relasinya dari himpunan yang sudah ada. Maksudnya gimana? Contoh di sini tidak ada D ya, tetapi misalkan di sini dia mengarahnya tanda panahnya ke mana gitu. Itu tidak dinyatakan relasi, tapi justru kalau kosong seperti ini dia masuk kategori relasi. Seperti itu ya. Kita lanjut, ayo kita menanya. Jadi terkait dengan fokus perhatian pada tabel 3.1 tadi yang di atas, contoh pertanyaannya, mengapa semua contoh pada tabel 3.1 dinyatakan relasi? Ya, karena ada hubungan, ya. Jadi karena ada hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nanti yang bukan contoh relasi ada lagi ya, kita di bawah nanti. Kemudian, apakah ada contoh yang bukan relasi? Tidak ada ya. Semuanya adalah relasi. Kemudian ini sedikit informasi. Mari kita perhatikan cara penyajian relasi yang bisa digunakan dalam matematika. Di sini ada hasil pengembalian, hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa. Kita coba lihat contohnya bagaimana. Ini. Jadi misalkan nama siswa ada Abdul, ada Budi, ada Chandra, ada Dini, ada Elok. Kemudian mata pelajaran yang disukai oleh Abdul yaitu matematika dan IPA. Budi, IPA, IPS, kesenian. Kemudian Chandra, olahraga, keterampilan. Dini, kesenian, bahasa Inggris. Elok, matematika, IPA, dan keterampilan. Permasalahan pada tabel 3.1 di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Seperti ini, misalkan A ya, kita misalkan nama anak ini sebagai himpunan A. Himpunan A ini ada Abdul, ada Budi, ada Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian himpunan B adalah mata pelajarannya. Itu. Kemudian pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Gitu. Tergantung jadi nanti dari nama siswa dia sukanya kemana. Seperti yang contoh tadi sudah kita pelajari di sekolah. Nah, adapun bentuk diagram panahnya bisa seperti ini anak-anak ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa himpunan A adalah nama siswa. Kemudian himpunan B adalah daftar mata pelajaran.
Tinggal sesuai teks yang ada, si Abdul ini sukanya kemana, sukanya mata pelajaran apa, tinggal kita buat arah panahnya ke mata pelajaran yang disukai. Itu adalah relasi yang berhubungan sesuai dengan teks yang ada. Begitu dengan Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Seperti ini ya. Jadi sudah kita pelajari kalau yang ini. Cuman beda kasusnya saja. Nah, kalau dengan diagram kartesius, tadi juga sudah kita pelajari ya, seperti ini datanya. Kemudian kalau dengan diagram himpunan pasangan berurutan, jadi bisa seperti ini. Ya, seperti tadi yang contoh di atas, yang tabel itu. Ada misalkan kurung kurawal buka, kemudian kurung biasa dibuka, Abdul, matematika. Karena Abdul memilih mata pelajaran matematika, kemudian Abdul lagi, IPA. Jadi jangan langsung ya. Jadi harus misalkan kan A, B kalau yang tadi ya, berarti di sini A, C kalau di dalam angka. Karena ini ada dua pilihan dia. Begitu juga dengan seterusnya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian coba kita perhatikan tabel titik 1, 3.1, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram kartesius, kemudian bandingkan ketiganya. Mana yang lebih mudah kira-kira? Tadi kan contohnya yang kita ambil dulu gambarnya. Sama ya. Kita ambil gambar dulu. Muter ini karena laptopnya kurang baik, kurang bagus, kudu dibelikan ku sekolah. Nih contoh gambarnya, ini contoh gambarnya. Mana tidak muncul saudara-saudara? Oh ini dia. Oke ya. Ini contoh penyelesaian dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana kalau kita jadikan diagram kartesius ya? Bisa kita seperti ini, diagram kartesius kan ada sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini kasusnya A dan B, berarti kita nyatakan ini adalah sumbu A dan sumbu B. Oke. Kemudian sumbu A terdiri dari satu ya, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Kalau sumbu B-nya terdiri dari A, kemudian ada B, kemudian ada C ya. Nah, kalau di dalam diagram kartesius, karena diagram kartesius kan dinyatakan dengan titik koordinat, kita tinggal tentukan saja titiknya di mana berhubungannya. Jadi si 1 ini dia berhubungan dengan titik A ya, berarti di sini titiknya. Kemudian 2 juga berhubungan dengan
A, berarti di sini juga titiknya gitu kan ya. Begitu juga dengan 3, dia berhubungan dengan di sini titiknya. Betul? Kemudian 4, baterainya baterainya lowbat seperti ini. Bentar, kita ambil casan dulu.